Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai program linier. Nah, apa itu program linier? Program linier sendiri itu adalah suatu metode untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu di mana model matematikanya itu terdiri atas beberapa pertidaksamaan linier yang mempunyai banyak penyelesaian. Nah, program linier sendiri ini seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai contohnya, seperti menghitung keuntungan maksimum dari suatu usaha ataupun kemudian pengeluaran minimum yang dibelanjakan atau dikeluarkan. Nah, di sini saya akan berikan contoh terkait dengan permasalahan yang diselesaikan dengan program linier. Misalkan di sini terdapat biaya produksi payung jenis A dan juga jenis B. Dan payung jenis A ini jumlah produksinya itu tidak kurang dari 40 buah, sedangkan payung jenis B itu 50 buah. Nah, jika jumlah maksimal kedua payung tersebut diproduksi itu adalah 100 buah, maka yang ditanyakan di sini berapa biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan produksi kedua payung tersebut. Nah, ini salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang permasalahannya ini harus kita selesaikan dengan program linier. Tapi sebelum kita menyelesaikan permasalahan tersebut, sekarang kita harus bisa menentukan terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama yaitu kita dapat menggambar grafik garis dari AX plus BY sama dengan C. Nah, di sini ada dua kemungkinan, yaitu bahwa tergantung dari tandanya. Jadi jika nanti tanda ketidaksamaannya itu berupa tanda di sini ya, kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, ada tanda sama dengannya, maka garis pembatas di gambar itu digambarkan penuh. Nah, maksudnya penuh itu bagaimana? Oke, sekarang saya contohkan. Misalkan di sini ada sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, ketika pertidaksamaan linier dua variabel ini menggunakan kedua tanda ini, maka garis atau grafik dari pertidaksamaan liniernya itu digambarkan penuh. Nah, kemudian yang kedua, jika tanda ketaksamaannya itu berupa kurang dari atau lebih dari ya, tidak ada sama dengannya di sini, maka garis pembatasnya itu digambar putus-putus. Oke, saya berikan contoh lagi di sini. Misalkan ini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y. Nah, ketika tanda ketidaksamanya kurang dari dan lebih dari, maka grafiknya itu digambarkan dengan putus-putus. Kemudian yang kedua, setelah kita menggambar grafiknya pada koordinat kartesius atau pada bidang kartesius, langkah kedua yaitu kita lakukan uji titik. Nah, uji titiknya ini kita bisa ambil suatu sembarang titik. Misalkan titiknya itu x1, y1, di mana x1, y1 itu bisa berapapun. Misal kita mau 0,0 atau 5,1. Yang penting titik yang kita ambil itu dia tidak terletak pada garis AX plus BY sama dengan C. Nah, kemudian titik yang kita ambil sembarang tersebut kita substitusikan ke dalam pertidaksamaannya. Nah, nantinya itu ada dua kemungkinan. Apa aja kemungkinannya? Jadi kemungkinan yang pertama, apabila pertidaksamaannya ini ketika diuji cobakan X1 dan Y1 dia bernilai benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang memuat titik yang tadi kita uji cobakan. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika pertidaksamaannya kita ujikan titik sembarang tadi yang X1 dan Y1 bernilai salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang tidak memuat titik yang tadi kita uji cobakan. Oke, biar lebih paham, mari kita amati contoh berikut ini.
Misalkan kita di sini disuruh menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Nah, ini caranya bagaimana? Kita bisa membuat tabel bantu. Nah, tabel bantu ini nanti untuk memudahkan kita untuk mengambil suatu titik-titik pada koordinat kartesiusnya. Nah, kita buat tabel bantu di mana kita letakkan nih di sini misalkan x, di sini y. Nah, ketika kita ambil x-nya dia sama dengan 0, ini kan pertidaksamaannya kita buat dia menjadi persamaan dulu. Jadi dia kan kalau dirubah menjadi persamaan menjadi 2x plus y, itu dia sama dengan 4. Nah, ketika x-nya 0, berarti kan y-nya itu dia sama dengan 4. Maka kita peroleh titik yang pertama itu adalah 0,4. Kemudian yang kedua, bagaimana jika y-nya itu 0? Kalau y-nya dia sama dengan 0, jadi 2x plus y sama dengan 4 ini. Ketika y-nya sama dengan 0, maka 2x itu dia sama dengan 4. Maka x-nya itu sama dengan 2. Maka titik yang kedua itu adalah 2,0. Nah, kemudian setelah kita membuat titik-titik bantu ini, kita buat koordinat kartesiusnya. Nah, ini adalah sumbu x, ini adalah sumbu y. Kita letakkan nih kedua titik ini. Yang pertama itu adalah 0,4. Misalkan ini kita pakai skala 1, 2, 3, 4, berarti 0,4 itu letaknya di sini. Kemudian yang berikutnya 2,0. Ini 1. Nah, di sini 2,0. Nah, setelah kita menggambarkan kedua titik ini, kemudian tinggal kita hubungkan aja. Nah, ini adalah grafik dari persamaan 2x plus y sama dengan 4. Nah, kemudian sekarang bagaimana kita menentukan daerah penyelesaiannya? Tadi kita harus melakukan uji titik namanya. Nah, uji titiknya ini kita ambil titik sembarang. Misalkan kita mau ambil nih titiknya itu adalah 0,0. 0,0 itu kan letaknya di sini nih. Jadi kita uji titik 0,0 ke apa? Ke 2x plus y itu lebih dari sama dengan 4. Nah, maka x dan y-nya tinggal kita ganti 0. Ini menjadi 2 kali 0 plus 0 lebih dari sama dengan 4. Nah, maka ini 0 lebih dari sama dengan 4. Apakah 0 lebih dari sama dengan 4? Tentunya tidak ya, maka ini bernilai salah. Nah, karena dia bernilai salah, maka daerah yang salah itu adalah daerah yang tadi ada 0,0-nya, yaitu daerah yang bawah. Di sini perlu kita sepakati untuk daerah yang diarsir itu adalah daerah yang salah, yang nantinya daerah yang bersih itu adalah daerah penyelesaian. Nah, karena tadi titik 0,0 itu terletak di sini di sebelah kiri dari grafik ini ya, maka dia bernilai salah, maka kita arsir ke bawah. Ya, ini kita arsir, maka daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang bersih. Yang mana yang daerah penyelesaiannya? Ya ini. Ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Kemudian, bagaimana jika kita disuruh menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan? Nah, ini caranya sama. Namun di sini ada beberapa pertidaksamaan, namanya juga sistem. Jadi dia dibentuk dari lebih dari satu pertidaksamaan. Oke, langkahnya sama. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu yaitu tabel bantu. Misalkan kita akan membuat tabel bantu yang pertidaksamaan yang pertama ini. Kita rubah dia menjadi persamaan dulu, yaitu 2x plus y dia sama dengan 4. Nah, kita buat ini x, ini y. Kemudian ketika x-nya 0, maka kan y-nya 4 nih. Kemudian ketika y-nya 0, x-nya dia 2.
Nah, kemudian kita buat lagi tabel bantu untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, pertidaksamaan yang kedua itu adalah 3x plus 4y. Kita rubah dulu menjadi persamaan ya. Dia sama dengan 12. Maka kita ini x, ini y. Ketika x-nya 0, dia y-nya sama dengan 3. Kemudian ketika y-nya 0, x-nya dia sama dengan 4. Nah, setelah kita buat tabel bantu ini, kita gambarkan nih bidang kartesiusnya. Ini adalah sumbu x, ini adalah sumbu y. Nah, kemudian kita beri skala. Ini misal di sini 1, di sini 2, kemudian di sini 3, di sini 4, dan seterusnya. Ini pun ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3, ini 4, dan seterusnya. Nah, kita letakkan nih untuk yang pertama. Di sini ada 0,4, maka di sini ya. Dan juga 2,0. 2,0 di sini. Nah, kemudian kita hubungkan kedua titik ini. Nah, ini adalah grafik yang pertama, yaitu 2x plus y sama dengan 4. Kemudian untuk tabel bantu yang kedua juga sama. Di sini ada 0,3, berarti titiknya di sini ya. Dan juga 4,0, berarti di sini 4,0 itu. Nah, kemudian kita hubungkan juga kedua titik tersebut. Nah, ini adalah grafik dari 3x plus 4y sama dengan 12. Nah, kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita lakukan uji titik. Nah, jadi kita ambil titik yang sembarang. Kita misalkan akan menguji titik 0,0 aja yang mudah ya. Karena 0,0 itu tidak dilalui oleh grafik 2x plus y sama dengan 4 dan juga grafik 3x plus 4y sama dengan 12. Nah, kita akan uji kepertidaksamaan yang pertama, yaitu 2x plus y dia kurang dari sama dengan 4. Maka ini ketika kita substitusikan titiknya 0,0, maka ini 2 kali 0 tambah 0 itu menjadi 0. 0 itu kurang dari sama dengan 4. Nah, dia bernilai benar. Artinya, jika dia bernilai benar, ini kan yang sebelah sini nih yang bernilai benar ini. Maka yang bernilai salah itu kebalikannya. Karena kita menguji ke grafik yang pertama, jadi kita nama ya. Ini grafik I1, ini grafik I2. Nah, ini yang I1, ini yang I2. Nah, maka yang I1 ini yang diarsir adalah kebalikan dari titik 0,0, berarti yang ke atas ya, yang salah. Nah, kemudian untuk grafik yang kedua ataupun pertidaksamaan yang kedua juga sama. Kita uji dia dengan 0,0. Pertidaksamaan yang kedua itu kan 3x plus 4y itu kurang dari sama dengan 12. Nah, tinggal kita ganti x dan y-nya dengan 0. Maka kan ini 3 kali 0 tambah 4 kali 0 itu menjadi 0 kurang dari sama dengan 12. Nah, ini juga dia bernilai benar. Artinya yang salah itu adalah kebalikannya. Berarti ini juga ke atas nih yang salah. Nah, setelah itu di sini ada dua syarat lagi bahwa x-nya itu harus lebih dari 0 dan y-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 juga. Nah, kalau x lebih dari sama dengan 0 itu kita tidak bisa menguji 0,0 karena dia dilalui oleh garis x sama dengan 0. Maka kita ambil titik yang lain. Misalkan kita ambil titik x sama dengan 1. Nah, ketika x-nya kita ganti dengan 1, 1 itu kan dia lebih dari sama dengan 0. Berarti kan dia bernilai benar. Artinya daerah yang salah itu adalah kebalikannya, yaitu ke sini ya, ke sebelah kiri. Jadi kita arsir daerah yang ke kiri. Karena x lebih dari sama dengan 0 itu kan dia sebetulnya adalah sumbu y. Atau x sama dengan 0 ya, dia adalah sumbu y. Kemudian untuk yang y lebih dari 0, ini juga sama. Kita ambil misalkan y-nya dia 2. Kalau y-nya 2, 2 itu kan lebih dari 0 ya. Berarti kan dia bernilai benar. Berarti yang salah itu yang ke bawah. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa
daerah penyelesaiannya itu adalah yang paling bersih nih. Maka ini adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ditanyakan. Nah, itulah cara bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.